Hai, aku ada di sini. Tahu nggak ini di mana? Ya, ini di tempat Sulawesi bagian tengah ya, Pak ya. Si bagian Jauh sekali ya, perjalanan jauh sekali saya bisa tiba di sini dan di bawah pohon coklat ini ya sudah kelihatannya udah mulai siap untuk dipanen ya. Konon harganya lumayan ya, kalau bisa punya 100 batang mungkin kaya ya, Pak ya. bisa jadi. Ya, oke. Jadi senang menjumpai kalian semua yang ada di seluruh alam jagat raya ini bersama dengan saya yaitu Bapak Pendeta Rudin POH ya. Kita ada di desa apa, Pak? Ya, desa Kampung Taliwan yang lebih dikenal. Oh, jadi kita Ya, Kampung Taliwan. ya, ngomong-ngomong saya mau nanya kepada Pak Pendeta, Pak, kemarin waktu kita dalam perjalanan itu kan saya lihat di jalan sepanjang jalan itu banyak guk gitu ya, sama saya liatin gerejanya banyak sekali tapi kok nggak ada masjid itu loh, kenapa? Ya, pertama-tama saya mau menyapa dulu kepada ibunda saya, Ibu Oh, Sarah. Jadi saya sampai saat ini masih menganggap Ibu Sarah sebagai gembala sidang saya karena di tahun 90-an, 96 sampai 99 itu saya ada bersama-sama di Klaten, berjemaat di GSJ Filipi Klaten yang sekarang digembalakan oleh Ibu Sarah. Baik, sebetulnya dengan pertanyaan tadi, ya memang di Kampung Taliwan ini terdiri dari dua desa. hmm. Terdiri dari dua desa, ya jadi memang mayoritasnya di sini umat Kristiani yang ada, sehingga ya hal yang umum terjadi kalau gugupnya banyak gitu, gugupnya banyak ya. Kalau kita mau presentasi, jadi di sini Kampung Taliwan ini terdiri dari dua desa. Satu desa itu kalau mau di rata-rata kurang lebih 800 kakak Besar. yang ada. Jadi kalau kita mau hitung populasinya, ya mungkin yang umat saudara-saudara kita umat muslim ya mereka di sekitar ya kurang lebih 10 sampai 15 kakak. 10 sampai 15 Kakak kakak dari dari 800 kakak. ya betul 8. Luar biasa banget ya. Jadi terus saya mau nanya ya, apakah karena mayoritas Kristen terus minoritasnya Muslim terus nggak boleh bangun masjid gitu, Pak? Oh, justru eh, kita masih hangat dalam pikiran kita dengan peristiwa tragedi Poso beberapa tahun yang lalu, dan setelah keadaan yang sudah kondusif, justru kami bersama-sama membangun tempat ibadah mereka. Jadi umat Kristiani membangun tempat ibadah masjid. Bersama-sama, ya betul, justru. Luar biasa ya. Jadi walaupun 10 kakak dari antara 800 kakak ya kan, Betul, maka ya. tetap umat Kristiani mendorong bahkan langsung membantu gitu Ya, ya Pak, karena nggak membantu. mungkin 10 kakak bisa bangun sendiri gitu ya Betul, Pak ya. betul, betul, Oke, betul. Pak, saya agak mundur ke masa silam dikit nggak Ya, apa-apa ya. ya, ya. Jadi ketika terjadi tragedi Poso kemarin, kemudian kampung Bapak ini yang mayoritinya Kristen, bagaimana dengan teman-teman Muslim waktu itu? Ya, jadi pada waktu itu justru dari saudara-saudara kita dari umat Muslim itu dilindungi, Oh, dilindungi. Gimana caranya? dilindungi mereka dari tempat tinggal mereka, dari rumah, di bawah di tempat ya tempat kami beribadah di gereja, dan di situ kami tempatkan mereka untuk menyelamatkan mereka, Wah, merinding menyelamatkan aku, Pak. mereka. Ya, Merinding aku loh. Oh, jadi maksud Bapak adalah ketika terjadi tragedi itu, saudara-saudara Muslim yang jumlahnya sedikit ini dibawa oleh orang Kristen dilindungi ya, kita di tengah komunitas betul. Kristiani. Wah, aduh, merinding sampai pengen nangis, guys ya. Seandainya ini terjadi di seluruh belahan Nusantara ini di mana yang mayoritas melindungi yang minoritas, alangkah indahnya ini benar-benar Betul. the real toleransi ya Pak Pendeta ya. Kira-kira kalau untuk Bapak ada pesan-pesan apa untuk mungkin teman-teman Kristiani ataupun mau menyampaikan himbauan-himbauan apa sih Ya, Pak? sebagaimana yang terjadi di Kampung Taliwan yang merasa komunitasnya lebih banyak, justru itulah yang kami bisa praktekkan kepada teman-teman kita dengan jumlahnya yang lebih sedikit. Kita bisa dapat bekerja sama, kita bisa dapat melindungi supaya kita bisa hidup damai di bumi
Indonesia yang sangat kita cintai, khususnya buat kami yang ada di Kampung Taliwan ini. Mungkin itu Bu Luar jawabannya dari biasa banget ya, luar biasa Pak. Ya Ya. ini harus diekspos, harus diviralkan ya bahwa di sebuah kampung yang terdiri dari 2 desa, Desa. masing-masing 800 kakak dengan populasi Muslim yang sangat sedikit 10 sampai 15 kakak, namun dilindungi ya. Bahkan juga dibantu untuk pembangunan tempat ibadah. Betul. Nah, bagaimana dengan teman-teman Muslim di tempat lain ini? Mau nggak bantu teman-teman yang Kristen di tempat-tempat di mana orang-orang Kristen menjadi minoritas? Pasti bisa kan? Mau kan? Oke, sampai di sini dulu ya. Kalau ada yang pengen minta coklat, saya bawain, tapi bijinya aja satu ya. Dan nanti saya akan terus update karena saya masih ada di sini sekitar sampai hari Jumat ya. Kami ada kegiatan beberapa pertemuan ya. Bye-bye. Bye-bye.